Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la Muhammadan abduhu rasuluh. Anna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Para jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi mari kita ucapkan tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan dengan lisan dan kita niatkan dalam rangka untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Dengan satu harapan, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan tambahan kenikmatan pada diri kita, baik tambahan dalam arti jumlah kenikmatan maupun manfaat kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah pada diri kita. Amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, sekali lagi saya ingin ingatkan pada diri saya sendiri dan kepada para jamaah semua. Berhati-hatilah dengan godaan setan. Kenapa ini selalu saya katakan? Bukan untuk apa-apa. Godaan setan itu lembut sekali, halus sekali, sehingga boleh jadi kita ini tidak rasa ketika sedang tergoda oleh setan. Satu saat saya itu diberi hasil posting, jadi hasil unggahan dari salah seorang sahabat saya, dan ini yang membuat saya tersentak. Dia mengatakan, alhamdulillah kita bisa membantu saudara-saudara kita yang tengah terkena musibah dengan disertai foto, dan bahkan ada satu video tetapi tidak saya coba untuk saya unggah. Saya merenung, kemudian bertanya, apakah sesuatu yang baik yang pernah kita lakukan atau sudah kita lakukan itu harus kita tampakkan kepada orang? Atau tidak sesuatu yang kita tampakkan kepada orang itu kemudian nilai sum'ah dan ada sikap riya di dalam diri kita. Kita seringkali lupa bahwa keikhlasan untuk beramal itu bukan kita yang kemudian kita yang beramal karena Allah tiba-tiba ingin diberi oleh orang dengan menunjukkan apa yang dilakukan. Memang menunjukkan perbuatan baik pada orang itu boleh jadi akan memberikan motivasi untuk sesuatu yang dulu pernah saya sampaikan, at-tahadduts bin, bagaimana kita bisa berbagi kenikmatan kepada orang dengan menyatakan bahwa kita diberi sesuatu Allah, dan kemudian kita orang lain juga merasakan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah. Kita sedikit harta, kemudian kita orang lain. Dengan saya dapat uang dari seseorang, dari Allah yang perlu saya bagi kepada Anda semua. Kemudian orang yang kita terima kasih, dan pada saat itu kemudian ada orang lain yang tergerak untuk juga bertuah yang lainnya pada orang yang mungkin sama karena termotivasi apa yang kita buat dan bisa kita kepada orang. Tetapi kita harus berhati-hati sampai apa yang kita lakukan itu menjadi hanya menunjukkan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Dan sikap riya itu akan bisa merusak ikhlasan kita untuk beramal. Ini yang selalu dinasihatkan oleh kepada saya. Ya, ketika berbuat sesuatu jangan sampai Anda menyebut satu perbuatan baik yang pernah Anda lakukan, karena apapun yang Anda sikap. Demikian juga saya pernah, tapi nggak sampai hati. Ada seorang sahabat saya itu yang tiba tergeser dari pimpinan di sebuah lembah. Ketika dia tergeser itu, dia maka di dalam sambutan kisah sambut di dalam perkawinan itu dia mengatakan, alhamdulillah, meskipun mulai hari ini saya sudah tidak jadi apa, saya sudah pada lembaga ini. Siapa yang mendirikan lembaga ini, silahkan tanya pada orang. Siapa membina dan mengembangkan lembaga ini, silahkan tanyakan. Dan saya terhadap lembaga ini katakan, tanyakan pada orang. Nah, kata-kata itu, tetapi sekali lagi saya tidak mengatakan kepada beliau. Tetapi di satu saat saya memberi pengajian dan beliau ada mengingatkan secara
Ketika kita suatu, berhati-hatilah. Jangan sampai apa yang kita lakukan sebagai amal soleh itu Allah ya berpahala insya Allah hanya karena jika yang mungkin secara atas kita lakukan dan kita akan menjadi bagian dari orang yang tergoda oleh kan apa yang pernah kita lakukan. Nah, para jamaah, pada hari ini saya juga di perbincangan orang. Nah, mulai dari pembahasan pada surah Al-Imran ayat 161. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana linab wa may ya'tala yaumal thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat la." Tidak mungkin seorang tidak benar dalam rampasan perang. Artinya dalam urusan rampasan perang itu, maka hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dihilangkan itu. Tapi penjelasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan yang setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Nah, para sahabat Allah, ayat adalah ayat yang terkait dengan bagaimana menjelaskan bahwa seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu melakukan tindakan ghulul, tindakan korupsi. Dikisahkan dalam kitab tafsir itu, Rasulullah itu sebuah kata kecil yang dari rapat perang yang ditengarai apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah merampas hak kaum muslimin untuk menggunakan karpet merah itu dan menggunakan karpet merah itu untuk kepentingan diri dan keluarga. Meskipun tidak secara vulgar orang mengatakannya, tapi Rasulullah merasa ada sesuatu yang perlu dijelaskan. Dari peristiwa itu turunlah ayat ini yang menjelaskan mungkin Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu melakukan tindakan ghul itu, menggunakan sesuatu yang bukan haknya, yang pada waktu itu dikatakan sebagai sesuatu yang sepele, yaitu karpet merah yang nilainya sangat kecil untuk digunakan untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, padahal karpet merah itu menjadi hak orang Islam, hak kaum muslimin. Jadi menggunakan sesuatu yang menjadi hak orang-orang Islam untuk kepentingan pribadinya. Nah, sekarang ini orang sering bertanya begini, ada nggak kemungkinan seorang pejabat itu menggunakan hak-hak yang bukan haknya dengan cara misalnya menggunakan barang-barang yang dimiliki dan menjadi hak bagi kantor itu untuk kepentingan diri dan keluarganya? Saya katakan sangat mungkin. Saya punya seorang teman yang sangat berhati-hati. Dia itu bekerja di sebuah kantor. Ketika dia mengetik untuk kepentingan pribadinya, dia itu menggunakan laptopnya sendiri. Tapi ketika mengetik untuk kepentingan kantor, dia gunakan laptop atau desktop milik kantor itu. Sampai seperti itu. Lalu ketika dia print out, dia itu menggunakan printernya sendiri yang dibawa dari rumah, dan kemudian semuanya difasilitasi dengan fasilitas dari diri pribadinya. Bahkan suatu saat layak saya gunakan, padahal ketika printer itu saya gunakan, saya akan menggunakan listrik milik kantor saya. Apakah tindakan saya itu bukan tindakan ghulul? Ya, menggunakan kepentingan kantor atau haknya kantor untuk saya gunakan demi kepentingan pribadi saya, sehingga satu saat dia kemudian tidak mau melakukan print out di kantornya. Nah, satu saat lagi dia berpikir, ketika saya itu ngetik untuk kepentingan pribadi saya di jam kantor, di mana jam kantor itu harus saya gunakan untuk kepentingan kantor, itu ghulul apa bukan? Kemudian dia mengatakan kepada dirinya, kalau gitu saya harus berhati-hati. Di jam kantor saya tidak akan menggunakan jam kantor untuk kepentingan pribadi saya. Saya akan menggunakan jam kantor saya itu untuk kepentingan kantor saya. Sehingga kalau saya harus mengerjakan untuk kepentingan pribadi saya harus menggunakan di jam yang lain. Nah, kemudian masih ada pertanyaan lagi.
Ketika jam lain itu dia gunakan kantornya, kursinya, meja kantornya untuk melakukan kegiatan demi kepentingan pribadinya, dia masih bertanya lagi. Jangan-jangan apa yang dia lakukan itu bagian dari hulul, tindakan yang tidak amanah. Karena pada saatnya dia menggunakan kursi, meja, dan ruangan kantor itu untuk kepentingan pribadinya, padahal itu bukan haknya. Akhirnya dia tidak mau. Dan singkat cerita, akhirnya apapun yang dia kerja di kantor itu hanya untuk kepentingan kantor. Jadi begitu dia masuk kantor, ya, dikerjakan masuk kantornya itu jam 7:30 dan pulang kantor itu waktu itu jam 2. Itu dia sama sekali tidak ingin melakukan kegiatan di luar kepentingan kantor. Sama sekali. Berusaha sekuat kemampuan dia. Meskipun tidak bisa 100% dia menghindar, karena seringkali dia harus menerima telepon dari HP-nya untuk urusan-urusan pribadinya. Tetapi itu bukan dia lakukan secara sengaja, tetapi karena ada keterpaksaan untuk menerima telepon dan SMS atau WA. Sudah seperti itu, luar biasa. Dan saya berpikir waktu itu, meskipun dia tidak pernah cerita sendiri, saya dapat cerita dari orang yang dekat dengan dia, meskipun saya kenal dengan dia, dan ceritakan seperti apa yang bisa ditangkap dari cerita-cerita dia. Kemudian dia mengeluh, jangan-jangan selama ini saya sudah melakukan hulul. Nah, ini yang luar biasa dari seseorang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, bacaan saya di dalam sebuah biografi tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga mengisyaratkan hal yang sama. Dalam salah satu bacaan saya dalam biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz disebutkan bahwa pungutan liar yang disebut dalam biografi itu disebut al-maqs. Sesungguhnya adalah kejahatan yang dilarang oleh Allah. Ini yang bisa saya baca dari biografi Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang ditulis oleh Abdullah bin Abdul Hakam, yang diterbitkan oleh Gema Insani Pers tahun 2013. Nah, dikatakan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu oleh para ulama dijuluki sebagai khalifah penegak keadilan. Para ulama mengutip surat Hud ayat 11 yang berkisah tentang Nabi Shu'aib untuk menggambarkan bagaimana Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu betul-betul punya sikap hati-hati. Dia seorang yang punya sikap wara untuk bisa menghindar dari perbuatan yang tidak baik, sekecil apapun. Nah, di dalam Quran, Al-Quran surat Hud ayat 11 ada kisah tentang Nabi Shu'aib. Di dalam ayat itu dikatakan, wa ya qaumi awful mikala wal mizana bil qist wa la tabkhasun nasa asya'ahum wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Nabi Shu'aib menyatakan begini, hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan cara membuat kerusakan. Nah, orang-orang yang berbuat jahat, ini kata para ulama mengutip Khalifah Umar bin Khattab, sering menggunakan istilah lain. Di dalam praktek kehidupan sehari-hari di seputar kita, banyak sekali istilah yang terkait dengan korupsi, yang kemudian diberi istilah dengan istilah yang lain. Ada ucapan terima kasih, ada hadiah, ada pungutan, dan masih banyak lain, ya, termasuk yang sekarang terkenal dengan money politik, politik uang. Suap, riswah, atau suap penyuap, itu juga sering diistilahkan dengan istilah yang bermacam-macam. Modus dan nilainya pun bermacam-macam, mulai dari yang paling sederhana, ya, kita mulai dari yang paling sederhana yang bernilai ribuan rupiah ketika ada orang yang melanggar aturan lalu lintas misalnya, sampai yang berjumlah miliaran rupiah bahkan triliunan dengan modus yang amat canggih. Kata riswah itu dalam bahasa Arab itu bisa kita temukan di dalam hadis-hadis Nabi, dan Rasulullah mengancam dengan ancaman yang keras. Ada sebuah hadis yang berasal dari Abdullah bin Umar
radhiyallahu anhuma yang bisa kita lacak di dalam beberapa kitab hadis, dikatakan oleh Rasulullah, ar-rashi wal murtashi finnar, pemberi dan penerima suap sama-sama berada di neraka. Artinya apa? Kedua-duanya itu berpeluang untuk mendapatkan azab Allah di neraka. Nah, kembali lagi saya kisahkan bahwa dalam biografi Umar bin Abdul Aziz juga disebutkan tentang kesaksian seseorang yang bernama Umar bin Muhajar, yang mengisahkan ada seseorang laki-laki yang mendatangi Umar bin Abdul Aziz dengan membawa buah apel, dan ternyata dia tidak menerima buah apel itu untuk diberikan kepada dirinya. Nah, ketika itu dikatakan kepada Umar bin Abdul Aziz, dulu Rasulullah SAW menerima hadiah seperti ini. Ya Umar, tolong terimalah hadiah ini hadiah betul. Nah, kala itu Umar bin Abdul Aziz pun menjawab, ya itu untuk Rasulullah, dan untuk kita adalah riswah, itu adalah suap, dan aku tidak memerlukan itu. Wah, ini kehati-hatian. Mungkin Rasulullah itu kuat menerima hadiah itu dan dia sanggup untuk bisa mengendalikan diri. Tapi siapa yang menjamin dirinya itu seperti Rasulullah? Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi di saat ini di negeri kita, misalnya praktek suap, pungutan liar, dan juga tindak pidana korupsi itu sudah banyak dilakukan orang dengan modus yang bermacam-macam, dan bahkan istilahnya bermacam-macam. Dan seakan-akan itu bukan sesuatu perbuatan yang mirip dengan apa yang dikecam oleh Rasulullah dan dinyatakan oleh Allah sebagai perbuatan yang disebut ghulul, perbuatan khianatan terhadap kepentingan publik. Nah, tindakan korupsi itu misalnya dengan menilap harta rakyat, harta negara, harta untuk kepentingan publik, itu sudah menjadi sesuatu yang biasa dilakukan orang. Dan sekarang ini masih banyak modus-modus canggih yang bahkan tidak terdeteksi oleh perangkat hukum. Ya, ini yang seringkali disebut oleh teman-teman saya dari Fakultas Hukum sebagai tindakan yang disebut dengan istilah legal corruption. Secara formal, apa yang dilakukan oleh orang itu tidak akan bisa dihukum sebagai tindak pidana korupsi. Tapi esensinya tindakan itu merupakan tindakan korupsi karena apa? Hakikatnya sama. Tapi karena dia berlindung dengan ketentuan hukum yang memang membuat dia terlindung, maka dia tidak disebut sebagai telah melakukan perbuatan korupsi itu. Nah, saat ini kan ada beberapa ketentuan undang-undang itu yang membuat orang aman melakukan tindakan apapun, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kan ada perangkat undang-undang yang menjamin orang melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya berpotensi dikatakan sebagai tindakan korupsi, tapi karena ada undang-undang yang melindungi perbuatan mereka, sehingga apapun yang dilakukan itu dianggap sebagai sesuatu yang benar. Kalau dalam bahasa hukum ada diskresi yang selalu dimaklumi karena penyimpangan-penyimpangan itu dilakukan karena ada kondisi darurat. Bahkan atas nama darurat orang boleh melakukan apapun yang dilakukan. Padahal darurat itu harus terukur. Ketika orang sudah tidak punya pilihan lain, dan pilihan itu menjadi satu-satunya pilihan untuk keluar dari masalah yang dihadapi, dan ketika dia tidak melakukannya maka dia akan menjadi orang yang sangat rugi atau bahkan meninggal atau mati karena tidak melakukan tindakan itu. Ada batas waktu dan batas tempat yang dikatakan bahwa darurat itu sifatnya sementara. Di ketika situasi dan kondisinya itu berubah, maka peraturan itu sudah harus berlaku. Dalam kondisi darurat memang peraturan itu bisa untuk sementara tidak diberlakukan. Sehingga para ulama mengatakan ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sesuatu yang pada dasarnya terlarang itu bisa dilakukan karena keadaan darurat. Tapi orang seringkali bertameng dengan kata darurat itu sehingga semua bisa dilakukan dengan tameng itu. Apapun termasuk ibadah. Saya tidak akan menjelaskan secara rinci karena ini sesuatu yang sangat sensitif. Tetapi saya katakan secara umum saja bahwa seringkali orang mengatakan, wah ini darurat saya harus menyuap, ini darurat saya harus korupsi, ini darurat saya harus begini dan begitu. Padahal masih ada peluang untuk tidak melakukannya. Dengan risiko mungkin dia akan sedikit rugi. Tapi karena tidak ingin sedikit rugi saja, kemudian dia melakukan sesuatu yang pada dasarnya dilarang.
Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran dan hadis itu kalau kita mau baca betul, sudah mengatur tentang bagaimana kita itu memperoleh harta. Cara kita memperoleh harta itu diatur sedemikian rupa. Harta yang bisa kita peroleh itu apa? Dan bahkan cara menggunakannya juga diatur sedemikian rupa. Sehingga pemanfaatan harta yang justru berakibat buruk itu bisa dikatakan sebagai sesuatu yang haram. Dalam hal makanan saja ada kata-kata halal dan thayyib. Bisa saja bendanya itu halal untuk dimakan, tapi ketika dimanfaatkan, cara pemanfaatan dan akibat dari pemanfaatannya itu bisa menimbulkan sesuatu yang tidak baik. Itu dikatakan bukan sesuatu yang disebut thayyib, tidak baik. Nah, ada sesuatu yang seringkali saya ilustrasikan begini. Kita ini seringkali mengatakan bahwa saya dalam posisi tidak mungkin tidak melakukan sesuatu selain harus melakukan hal ini. Tapi ketika kita bertanya pada diri kita, sudah masih punya peluang kok untuk melakukan hal yang lain, cuma sedikit rugi. Ya, ada pengalaman yang sangat menarik gitu, dari orang yang tidak perlu saya sampaikan siapa namanya. Ada orang yang ingin menjadi pegawai negeri itu. Tes tak terima, tes gak terima, tes gak diterima. Akhirnya diterima setelah tes PNS ya, itu 9 kali. Untuk menjadi pegawai negeri sipil itu dia melakukan tes sampai 9 kali. Terus dia lakukan tanpa pernah memberi suap sekecil apapun. Wah, karena diceritakan katanya waktu tes itu ada yang menawari untuk memberikan suap, tapi dia nggak mau. Serupiah pun tidak akan saya berikan. Dan sekarang diterima sebagai pegawai negeri. Ini cerita, tidak saya sebutkan namanya, karena ini sebuah fakta yang luar biasa. Ini pengalaman dari seseorang yang bisa saya share. Yang dulu pernah saya sampaikan juga begitu. Ada seorang yang lulus dari sebuah perguruan tinggi ternama di Jogja dan punya peluang untuk menjadi dosen pada waktu itu, tetapi pada waktu itu kemudian ada ketentuan untuk menjadi dosen harus S2, sehingga dia terkendala, padahal dia punya kemampuan untuk menjadi mahasiswa S2 pada waktu itu. Bahkan di luar negeri pun bisa karena kemampuan bahasa Inggrisnya juga luar biasa. Dan waktu itu dia melamar di sebuah instansi untuk menjadi pegawai negeri sipil. Ternyata ditolak lamarannya itu, tidak diterima. Padahal teman-temannya yang ada di bawah dia, yang kemampuannya itu di bawah dia, diterima semua. Waktu itu dia seperti sedih gitu, ya kecewa itu. Orang tuanya juga kecewa dan tidak habis pikir kenapa tidak diterima, padahal semua persyaratan sudah dia lengkapi. Tesnya juga sudah dia lakukan dengan sebaik-baiknya dan dia merasa tesnya tidak terlalu sulit. Tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan sesuatu yang terbaik untuk diri saya. Kalaupun saya tidak harus menjadi pegawai negeri, berikan kemampuan pada diri saya untuk bekerja di tempat lain yang bisa memberikan nilai tambah. Ternyata dia kemudian diterima di sebuah instansi swasta yang menjanjikan dan gajinya lebih tinggi daripada gaji PNS. Dan sekarang sudah menjadi orang penting di instansi itu. Andai kata dia jadi pegawai negeri, mungkin dia tidak sehebat sekarang. Nah, terkait dengan apa yang disebut harta, memang Allah menyatakan wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Ini yang bisa kita baca di dalam surat Al-Adiyat ayat 8. Dan sesungguhnya dia itu mencintai harta itu dengan kecintaan yang luar biasa. Sehingga dia bakhil karena cintanya pada harta. Dan sebagian ahli tafsir menerangkan bahwa maksud ayat ini adalah manusia itu sangat kuat cintanya kepada harta, yang karena cintanya itu dia menjadi orang yang bakhil. Dan cinta itu akan bisa menjadikan manusia itu seperti buta. Sudah tidak bisa melihat yang benar itu benar, yang salah itu salah. Bahkan dia kabur pandangan matanya. Membuat dia bisa lalai karena sikap tamaknya, bahkan tega berbuat kezaliman terhadap siapapun untuk melakukan tindakan dalam rangka mendapatkan harta yang diinginkannya. A'udzubillah min dzalik. Saya pernah membaca sebuah risalah tentang harta yang ditulis oleh Pak D saya, Pak Ahmad Asyar Bashir, mantan ketua PP Muhammadiyah, Allah yarham, yang dia ungkap tentang dimensi akhlak, iman dan takwa
yang dia tulis pada waktu itu tahun 1993 di majalah Suara Muhammadiyah. Dia mengatakan memakan harta secara batil, termasuk korupsi atau menerima suap atau memberi suap, katanya itu akan merusak akhlak orang, sehingga iman dan ketakwaannya itu akan luntur. Dan Allah memperingatkan orang itu dalam surat An-Nisa ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Nah, kata larangan membunuh diri itu mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri karena umat merupakan satu kesatuan. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Nah, saya merenung dari pernyataan beliau itu, bahwa pada hakikatnya tidak ada harta yang bisa dimiliki manusia tanpa campur tangan Allah. Manusia menerima bagian dari Allah atas kehendak Allah juga. Siapa yang menilap itu yang melakukan tindakan yang tidak benar, menilap harta bagian seseorang atau banyak orang, ia dikatakan telah berbuat sesuatu yang salah. Nah, ketika kesalahan itu dilakukan secara kolektif seperti banyak yang terjadi di negeri kita ini, dan tanpa sadar dilakukan, itu mungkin kita juga pernah melakukannya. Kita tidak perlu menunggu hari akhir untuk menerima hukuman dari Allah. Bisa jadi Allah akan memberikan hukuman di dunia ini dengan hukuman yang berat. Nah, sekarang para koruptor yang tertangkap KPK itu kan juga susah, meskipun ada upaya dari mereka dengan upaya apapun untuk keluar dari jerat hukum, tetapi minimal ya, dia tertekan. Saya seringkali merenung pada nasihat-nasihat yang diberikan oleh para ulama, apalagi nasihat para sahabat. Salah satu sahabat yang sangat terkesan pada saya itu adalah sahabat Umar bin Khattab. Saya ingat nasihat Umar bin Khattab. Dari suatu ketika Umar bin Khattab itu menyatakan di hadapan orang banyak bahwa satu bangsa itu nyaris hancur, padahal bangsa itu makmur, kaya raya. Pada Umar, kapan hal itu terjadi ya Umar? Ada yang bertanya di antara mereka yang mendengar kata-kata Umar itu. Umar mengatakan, ketika perbuatan maksiat sudah merajalela. Ini kan nandai kita di akhlak yang luar biasa. Dan Umar mengatakan itu. Jadi ketika perbuatan maksiat sudah merajalela, fantadri saat, tinggal tunggu saatnya bangsa itu akan hancur. Dan ini yang selalu saya sampaikan, bahwa kehancuran bangsa itu tidak memerlukan apapun yang berat-berat untuk kita kaji, tapi begitu akhlak mereka itu rusak, hancur bangsa itu. Innamal umamu akhlaquma baqiyat fa in humu dapat akhlaquhum dhahabu. Ini kata seorang sastrawan atau pujangga dari Mesir, Ahmad Shauqi Beg. Eksistensi sebuah bangsa itu akan bergantung pada akhlak bangsa itu. Ketika akhlaknya hancur, ya sudah, bangsa itu akan hancur. Nah, sekarang ini di negeri kita sudah terjadi apa belum? Ya, hancurnya akhlak itu sudah terjadi atau belum? Kalau terjadi, saya khawatir bangsa ini akan hancur sebagai akibat dari hancurnya akhlak bangsa ini. Apalagi ketika kehancuran akhlak itu terjadi pada para pejabat, ya, para petinggi, ya, para pemimpinnya. Tinggal tunggu waktunya aja. Kita tinggal menunggu kapan hancurnya bangsa ini. Jadi kalau ada ya, cerita dari sebuah tulisan yang itu sebagai tulisan-tulisan fiksi yang mengatakan tahun 2030 negeri kita itu akan hancur, ya itu sebuah prediksi dari orang yang menulis. Dan itu bisa saja terjadi. Saya katakan tidak harus menunggu sampai tahun 2030. Kalau akhlak bangsa ini, moralitas bangsa ini hancurlah bangsa ini. Dan bahkan di lembaga saya di mana saya bekerja, saya selalu menekankan, di ketika akhlak atau moralitas teman-teman kita di lembaga ini hancur lembaga kita, akhlak kita. Dan lembaga saya, Universitas Muhammadiyah Jakarta itu ada Dagium, unggul dan Islam. Kita boleh berunggul, tapi jangan nilai-nilai keunggulan itu tidak kita dasarkan pada sesuatu yang terkait dengan ajaran Islam. Jadi nilai-nilai Islam itu harus menjadi sesuatu yang kita pakai untuk mengembangkan kembali sehingga keunggulan benar-benar menjadi keunggulan yang syarat dengan nilai-nilai keislaman. Saya tidak ingin ada tindakan yang curang untuk mendapatkan keunggulan. Saya sekali bercerita, kita bisa menang dalam sebuah pertandingan dengan cara yang curang, tetapi itu tidak elegan. Kita bisa menang itu satu hal, tapi jangan pernah kemenangan itu kita dapatkan melalui sesuatu yang curang. Lakukan dengan fair. Fair play itu penting.
Jadi kita menang tanpa ngasorake karena apa? Kita memang unggul. Jadi kita menang karena unggul, itu namanya kompetisi. Jadi kalau misalnya satu saat misalnya Liverpool itu menjadi juara dalam Piala Champion karena mereka unggul, mereka dielulukan orang karena apa? Mereka bermain fair. Real Madrid pernah, Barcelona pernah, AC Milan misalnya, dan masih banyak lagi klub-klub besar yang menjadi juara Piala Champion itu banyak dielulukan karena apa? Mereka bermain fair. Dan negara-negara besar sepak bola seperti Brasil, misalnya Italia, misalnya Chess bisa menjadi juara dunia, orang menghormati karena semua berjalan natural. Tapi ketika permainan itu dilakukan dengan cara yang curang, orang tidak akan hormat. Termasuk ketika kita itu menjadi hebat, karena kecurangan orang tidak menghormati kita, bahkan bisa mencibir. Ya, dan sekarang ini bukan hanya keunggulan dalam arti kolektif, tapi keunggulan dilakukan dengan cara-cara yang seharusnya baik, elegan, sehingga tidak boleh ada kecurangan sekecil apapun. Nah, ini cara-cara yang harus kita lakukan. Nah, sekali saya katakan, kalau kita ingin negeri kita itu menjadi negeri yang baik, jadikan negeri kita itu dengan cara yang baik, dengan membangun akhlakul karimah, dengan membangun akhlak yang mulia. Sebuah negeri itu akan rusak ketika orang-orang yang ada dalam negeri itu, apalagi pemimpinnya, punya moralitas yang tidak baik, dan sebaliknya negeri kita itu akan menjadi negeri yang hebat ketika para pemimpinnya dan rakyatnya bersama-sama membangun akhlakul karimah. Mudah-mudahan hal ini akan bisa terrealisasi, dan mudah-mudahan kita semua dengan para pemimpin yang bisa memberi contoh atau teladan pada diri kita, bisa menjadikan negeri kita menjadi negeri yang hebat, negeri yang berjaya karena akhlak bangsanya yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.